mengisi sendiri ya secara sadar di form yang telah Ibu paparkan di media mading ya, seperti itu. Nah, berarti kalian ada keresahan pada diri anak-anak masing-masing. Boleh diceritakan terlebih dahulu siapa yang ingin bercerita? Mereka diam Bu, mereka dulu. Oke, boleh nih ada. Murut aja Bu. Murut aja. Oke. Di sana. Oke, wah ini berarti kalian masih bingung ya. Seperti itu. Atau misalnya untuk karena belum ada yang ingin mengutarakan terlebih dahulu, biar adil ya, biar tidak ada yang merasa kok saya duluan yang dipilih, kok aku yang terakhir. Nah, kita menggunakan spin aja ya dari pulpen Ibu. Apakah dipahami dan setuju semuanya? Setuju. Oke, setuju ya. Ibu akan putarkan ya. Nanti yang di kepala pulpen ini yang akan menceritakan atau menyuarakan keluh kesahnya terlebih dahulu. Oke, putar ya. Oke. Nah, kan benar ya. Ini sudah kesepakatan yang disepakati ya, sudah takdir. Dipersilakan untuk ngasihnya mungkin menceritakan, dan teman-teman tolong dihargai, disimak bersama-sama, dan jika merasa ada yang relate boleh langsung mengangkat tangan, ataupun saya tuh juga merasakan atau menulis apa yang diceritakan, boleh ngasih. Oke Bu. Sebenarnya sih masalahnya kayaknya sepele sih Bu. Jadi kan memang tugasnya Bu. Tugas sih ya selesai, sebenarnya selesai beres ketemu ya. Cuma emang waktunya tuh suka mepet, karena kan tadi aku suka baca komik ya Bu. Karena emang disuruh baca komik daripada baca pelajaran bacaan doang, bosan Bu, ngantuk. Terus kalau baca komik kan ada gambarnya juga cakep Bu. Jadi suka lebih suka baca komik. Nah kadang kalau baca komik niatnya cuma sejam, kebablasan, kadang sampai 3 jam, 4 jam, sampai kayak kalau malam tuh tahu-tahu jam 12 malam jangan tuh tugas sebagian sebelum akhirnya tugasnya dikerjainnya pas lagi di jalan atau telat kuliahnya gitu. Oke, baik. Jadi Nak Sinti ini memiliki problem itu di bagaimana cara mengelola pekerjaan tugas ya, seperti itu, karena seringkali terlena oleh hobinya yaitu membaca komik. Apakah betul seperti itu? Oke. Nah, dari yang diceritakan oleh Nak Siti, apakah ada yang memiliki pengalaman yang serupa atau hampir serupa, atau ada yang ingin menyampaikan pendapatnya mungkin untuk cerita sedikit, boleh? Tapi aku bukan karena hobi gitu ya Bu. Kalau aku kan IPA ya Bu. Terus aku tuh emang disuruh masuk kedokteran sama orang tua aku, jadi disuruhnya IPA. Tapi sebenarnya aku pengennya IPS Bu. Jadi ya udah, jadi karena aku pengen IPS dan pengen ngambilnya psikologi, jadi kan buat apa belajar IPA Bu, kan nantinya itu mah IPS. Jadi ya udah, aku gak ngertiin tugasnya gitu. Jadi aku gak ngertiin tugas. Baik. Jadi kalau di Nak Dela sendiri itu merasa bahwa kehilangan motivasi untuk mengerjakan tugas-tugas karena dirasa berangkat dari paksaan, seperti itu, tidak sesuai dengan tujuan. Nah, Dela, apakah karena merasa kehilangan motivasi ini membuat tugas-tugasnya tidak terselesaikan? Jadi aku ngerjainnya pas mau dikumpulin, aku ngerjain itu juga aku nanya temen aku Bu gitu. Jadi aku ngerjain seadanya aja, nggak benar-benar. Oke, baik. Berarti Nak Dela tetap mengerjakan, tetapi tidak secara optimal, seperti itu. Berarti sama ya, di kasusnya adalah terkait penugasannya. Ada lagi yang ingin diceritakan teman-teman atau menanggapi dari cerita Siti maupun cerita Dela? Tunjuk aja Bu pakai tadi lagi Bu. Oke, silahkan untuk siapa ini? Silahkan untuk Nak Sofi. Sebenarnya mirip sih Bu, sama kayak sama Siti tadi dan sama Dela juga ya. Jadi orang tua saya itu ibu yang selalu beribu, tapi memang karena kurangnya karyawan mau nggak mau saya harus berhenti. Sedangkan alhamdulillah sebenarnya ini memang bersyukurnya usaha itu selalu ramai. Tapi bad newsnya adalah mau tidak mau saya harus membantu. Sedangkan kita pulang sekolah saja sore, dan seperti yang saya sebutkan, saya itu kan ikut expo kesenian ya. Jadi yang harusnya kita pulang jam 4, terus saya bisa pulang jam 5 atau bahkan jam 6. Sedangkan sampai rumah harus membantu yang di rumah juga, ya entah itu nyetrikanya atau mungkin masukin pakaian ke mesin cucinya gitu, atau mungkin nge-packing baju yang sudah bersih, dan itu lumayan memakan waktu yang cukup lama gitu, bisa selesai di jam 9 atau bahkan jam 10 malam. Kadang untuk mengerjakan tugas tuh udah keburu capek duluan gitu Bu, mau mengerjakan tapi rasanya aduh udah capek banget ya, akhirnya pengen istirahat aja gitu ya. Akhirnya selalu dikerjakannya di besok harinya saat mau jam pelajaran itu dimulai. Kalau misalkan tugasnya untuk jam 2 atau jam 3 biasanya saya kerjakan di jam istirahat, yang akhirnya saya juga istirahat gitu. Oke,
Oke, baik sekali. Berarti, nah, Sofi ini hebat sekali ya membantu usaha dari keluarganya. Keren sekali Nak Sofi. Mari kita beri apresiasi terlebih dahulu ya. Nah, tapi sama ternyata terdapat tantangan dalam keseharian Nak Sofi, yaitu terkait bagaimana pemenuhan tugas di antara kesibukan-kesibukan yang dimiliki sehari-hari. Oke, untuk menanggapi teman-teman ada yang ingin bercerita lagi? Sudah 3. Oke, silahkan. Titi. Saya itu bingung ya Bu, kan tugas banyak, maaf gue ada hewan tadi. Kan tugas banyak Bu, tapi tuh kan sekolah itu dari pagi banget ya Bu, terus pulang udah sore. Sekarang tuh capek Bu gitu. Tapi saya tuh bukannya buru-buru ngerjain tugas, malah kasihkan scroll, terus nanti ketiduran, terus tidurannya kebablasan Bu sore malam. Ya itu tugasnya tetap kerjain. Baik. Wah, sama ya, berarti kebingungannya hampir serupa ya, apalagi nah Tiara dengan Siti tadi mirip karena keasikan untuk menjalankan hobinya seperti itu. Oke, wah ini kita mendapatkan pengalaman baru dari teman-teman kita. Oke, 2 teman lagi yang belum menceritakan boleh silahkan. Siapa dulu yang mau? Dulu aja Bu. Kalau aku sebenarnya sama kayak Dela. Jadi kayak apa ya? Aku tuh nggak mau ngerjain tugas karena kalau aku nggak ngerjain tugas juga orang tua aku tuh nggak gimana gitu tuh, nggak mau buat nilainya bagus, terus nggak pernah nanya juga di sekolah gimana nilai aku gimana. Jadi kayak sekolah ya sekolah aja. Tapi sebenarnya aku juga pengen sih Bu ngerjain tugas gitu ya, karena kan dia teman-teman gitu ada beberapa teman-teman yang benar-benar ambis gitu ya Bu. Aku kadang suka pengen gitu, pasti seru gitu kerjain tugas bareng sama teman-teman, tapi karena aku ngerasa malas terus nggak ada tuntutan juga dari orang tua, jadi kayak di sekolahnya tinggal sekolah aja. Oke, baik. Jadi mungkin tadi sudah disampaikan ya oleh Dina atau Anggi itu bahwa kehilangan motivasi ya untuk bagaimana kehidupan di sekolahnya seperti itu, dan akhirnya tertembaklah pada penugasan yang akhirnya tidak maksimal itu. Seperti itu, apakah benar? Iya. Oke, wah berarti kasusnya hampir serupa nih. Apakah satu kisah lagi dari teman kita ini boleh disuarakan terlebih dahulu? Jadi sebenarnya mirip ya buat juga sama yang mereka gitu, selalu sedikit kesulitan ngerjain tugas. Karena aku IPA Bu, sebenarnya aku tuh nggak yang IPA banget gitu. Aku sebenarnya kayak ngerti, tapi ke semua pelajaran aku ngerti, kayak ada beberapa pelajaran nggak aku ngerti, kayak fisika tuh aku tuh susah banget tuh ngerti fisika gitu. Terus orang tua aku juga maksa tuh untuk kayak ayo kamu harus berprestasi gitu, karena orang aku pengen aku ke luar negeri gitu loh Bu, kan nggak ngerti kenapa motivasinya kayak gitu. Terus pulang sekolah kita sore, nah itu aku ikut les pelajaran, ikut les bahasa Inggris, pokoknya ditekan banget untuk mengejar prestasi orang tua aku. Sedangkan akhirnya nggak begitu berminat Bu, jadi kayak aku agak obahan gitu loh ngerjain juga, jadi yang penting datang aja duduk gitu. Makanya aku sering jalan-jalan pagi, jalan-jalan di rumah tuh biar gak terlalu pusing Bu gitu. Kayak gitu sih Bu, kalau karena kecapean juga gitu, ngerjain tugas, dipaksa ngerjain tugas, terus ngelambiasin jalan-jalan kayak jadinya energi habis, ada buat waktu ngerjain tugas di lesan juga aku bukan tipikal yang lainnya, jadi lesan juga aku kadang ya udah datang doang habis itu pergi lagi kayak gitu Bu. Oke, baik. Berarti dapat Ibu tangkap bahwa di kasusnya Nauci itu banyak sekali beban tugasnya dan juga waktu yang terbatas, dan oleh karena itu Nauci saat kelelahan itu dilampiaskan kepada hobinya, yaitu berjalan. Ternyata hobinya itu memakan tenaga, akhirnya setelah menjalankan hobi tersebut tenaga untuk mengerjakan tugasnya itu sudah terkuras. Apakah itu seperti itu? Iya itu seperti itu. Oke, nah Masya Allah sekali ya. Jadi anak-anak sudah menceritakan nih dari sudut pandangnya masing-masing, dari kisahnya masing-masing, dari keluh kesahnya masing-masing. Ternyata teman-teman memiliki satu hal yang serupa, yaitu kesulitan dalam mengoptimalisasi tata cara pengerjaan tugasnya, bagaimana membagi waktu, bagaimana bisa berkomitmen untuk mengerjakan tanggung jawab sebagai siswa, yaitu belajar dan mengerjakan tugas. Nah kan tadi yang kalian ceritakan sebenarnya faktornya baik itu internal dan eksternal itu cukup beragam ya. Tapi apakah kalian duduk di sini bersukarela ikut dalam kegiatan ini menyadari bahwa hal itu adalah suatu problem atau suatu masalah yang ingin diselesaikan? Apakah betul seperti itu, atau kalian masih merasa sebenarnya saya bingung Bu, tujuan saya apa gitu? Ada yang sudah memiliki tujuan atau maksud dari hal yang sudah kita ceritakan bersama tadi? Aku Bu, Ya, selamat. berarti walaupun aku nggak begitu suka, tapi kan ini tugas berarti tetap harus aku kerjain ya Bu ya, berarti ya. Nah, iya bagus sekali Nadira. Nah, itu Nadira sudah menyadari bahwa mungkin tadi yang diceritakan memang terasa berat,
berat di diri Nadila, di diri teman-teman sekalian pun dari sudut pandang masing-masing terasa berat. Tetapi bagaimana setelah kita ceritakan bersama, oh ternyata bukan Nadila sendiri yang merasakan hal tersebut, tetapi teman-teman juga. Nah, berarti Nadila tidak sendirian dalam kesulitan itu. Dan bagaimana kita melihat, oh ternyata ini adalah tanggung jawab kita sebagai murid, yaitu belajar dan juga mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru-guru seperti itu. Nah, sekali bagi teman-teman yang lain, apakah sudah menyadari kayaknya dari hasil cerita-cerita itu aku jadi kepikiran deh Bu, aku tuh harusnya bagaimana begitu? Ada yang ingin ceritakan? Silahkan. Kayaknya kalau aku pikir-pikir lagi mungkin harusnya aku tuh kalau mau sekolah, kalaupun mau istirahat tuh ya udah istirahat dulu sebentar tidur, nanti minta bangunin sama ibu di rumah, minta bangunin tuh aku tidur sejam aja gitu buat istirahatin badan sama kepala gitu biar rehat dulu. Terus nanti habis itu bangun tidur, makan, sholat, terus kerjain tugas gitu ya Bu. Nanti kalau udah selesai kerjain tugas kan udah nonton atau scroll gitu ya Bu, terus udah tidurnya ya malaman kalau udah scroll gitu ya. Ah, bagus sekali itu. Berarti Natiara sudah bisa menarik garis atau menarik benang solusi yang memungkinkan untuk menjadi opsi dari cerita problem di awal terkait penugasan itu. Keren sekali untuk Natiara dan Nak Dela. Untuk teman-teman yang lain mungkin jadi tercerahkan, oh iya ya setelah mendengar itu kayaknya saya juga bisa nih menerapkan ini, atau kayaknya dari sudut pandang saya harusnya seperti ini, A, B, C. Boleh disuarakan teman-teman, nggak perlu malu atau sungkan. Gimana nih? Dari Ibu coba ajak diskusi bersama ya. Dari Nak Sofi dulu, bagaimana kalau menurut Nak Sofi? Apa yang hikmah dari kita menceritakan problem masing-masing ini? Apa yang bisa ditarik dari sini? Jadi gambarannya sih Bu, kayak tadi yang dia bilang ya, mungkin dikasih waktu untuk istirahat dan di kalau lagi waktunya untuk istirahat mungkin tugas dan yang lain. Dan jadi kepikiran juga sih di saya, kenapa gitu kan? Kalau saya datang misalkan adalah di jam 5 atau di jam 6 sore gitu, itu kan maksudnya ada jeda untuk saya sholat. Setelah sholat itu, setelah sholat dan setelah sebentar masih ada jeda lagi untuk menuju ke Isya, itu bisa buat saya nyusul tugas juga. Terus kayak habis Isyanya masih bisa lah mungkin sampai jam 8 saya ngerjain tugasnya, baru nanti mulai jam 8 ke sana saya baru membantu orang tua saya di usaha kita gitu. Baik sekali Nak Sofi. Nah, ini sudah menarik pada kehidupan sehari-hari ya, bagaimana solusi-solusi yang diceritakan oleh teman-teman itu ternyata bisa diimplementasikan dari sudut pandang saya seperti itu. Itu sudah bagus sekali dan menarik sekali. Dari teman-teman yang lain yang belum menyuarakan, mungkin boleh silahkan. Mungkin kalau hikmahnya sama kayak tadi ya Bu. Jadi yang pertama aku jadi tahu juga sih, nggak aku nggak sendiri. Sebenarnya banyak orang juga yang punya masalah serupa. Tapi jujur kalau aku pribadi masih bingung juga harus kayak gimana, karena tadi kalau kata Tiara itu bisa kayak ya udah kita ngasih waktu istirahat, tapi kan kadang kebablasan ya Bu. Kayak misalkan aku niatnya istirahatnya cuma sejam gitu buat baca komik itu, tapi ternyata kebablasan 3 jam, jadi masih perlu gambaran gitu sih Bu. Oke, baik, bagus sekali. Ada kekhawatiran ternyata yang belum terjawab dari teman kita Nak Siti, dari opsi atau solusi yang diutarakan oleh Nak Tiara memungkinkan untuk diimplementasikan oleh Nak Siti, tapi dia masih kebingungan nih, bagaimana sih cara membatasi yang benar-benar membatasi. Apakah ada teman-teman yang bisa menyuarakan, oh saya pernah mendapatkan kasus seperti itu, saya menggunakan A, B, C. Bisa teman-teman suarakan atau ceritakan kembali? Apa Ini kayak tadi kan contohnya kesulitan untuk membatasi waktu. Tadi sudah kayaknya saya bisa nih hanya membaca komiknya 1 jam, tetapi ternyata kebablasan. Nah itu membatasi waktunya tuh pakai apa atau seperti apa? Apakah ada yang pernah mengalami hal tersebut? Aku pernah Bu, pas aku les, aku kan disuruh les gitu ya Bu, terus aku kan main HP terus gitu, terus sama guru aku disuruh ini bikin waktu, pakai waktu gitu Bu, di reminder gitu, jadi kamu ngerjain tugas berapa jam baru habis itu aku boleh main HP, tapi baru gitu doang sih Bu. Cuman itu juga aku nurutin karena ada guru lesnya, kalau enggak mah aku nggak nurutin Bu. Oke, baik, wah berarti sudah ada nih pengalaman dari Nak Dela ya, walaupun diajarkan atau difasilitasi oleh guru, tetapi sudah diterapkan oleh Nak Dela. Apakah hal tersebut positif ataupun berdampak positif bagi Nak Dela? Waktu pas masih rajin mah iya Bu, aku nurutin, cuman sekarang aku udah rada capek gitu Bu, jadi ya udah jadinya aku nggak kayak gitu lagi Bu. Aku juga nggak tahu, aku pengen kayak gitu lagi sih Bu, karena kan tugasnya aku jadi nggak pusing sama tugas, tapi ya aku juga capek gitu Bu, gimana dong? Oke, baik.
Nah, rasa capek, rasa lelah itu sangat wajar ya anak-anak. Kita semua, baik itu dari anak-anak sekalian pasti merasakan lelah, capek, bosan, gelisah. Itu perasaan yang wajar dan perlu kita refleksikan, perlu kita suarakan, perlu kita keluarkan, tidak perlu dipendam atau menjadi pelampiasan di kemudian hari. Nah, kalau lelah boleh beristirahat terlebih dahulu seperti tadi Natiara bilang, kayaknya aku mau tidur dulu deh habis pulang sekolah, capek. Terus boleh sekali bekerja sama. Tadi Natiara bilang ingin dibangunkan oleh orang tuanya, terus Nadiala bilang tadi difasilitasi oleh gurunya. Tetapi kalau di rumah nggak ada guru, wah kayaknya aku bekerja sama dengan kakakku deh, minta dibantu untuk membangunkan atau membatasi, mengingatkan gitu, atau dengan orang tua. Nah, itu bisa kita refleksikan kembali sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan kondisi yang memungkinkan untuk kita implementasikan. Seperti itu dari Nadiala. Nah, mungkin dari Nasiti insight dari Nadiala bisa dipertimbangkan ya, seperti itu. Oke, mungkin dari teman kita yang belum menyuarakan nih jadi memiliki tujuan apa yang ingin kalian capai dari sesi konseling ini? Kalau aku sih Bu pengen jadi lebih rajin gitu ya Bu buat ngerjain tugas, kayak istilahnya apa ya, bertanggung jawab mungkin ya Bu terhadap tugas sekolah gitu. Terus aku juga kan tadi dengar cerita dari Uci, kalau Uci tuh dapat tuntutan dari orang tua ya tentang pendidikan, tentang sekolahnya gitu. Terus aku tuh mikir, oh ternyata aku harusnya tuh bukannya karena nggak ada tuntutan dari orang tua, bukannya jadi males-malesan tuh harusnya aku justru suka aja gitu. Kalau orang tua aku kan pasti pengen aku dari sekolah meskipun mereka nggak pernah bilang gitu ya. Tapi aku juga baru ingat satu hal, kalau setiap aku kayak apa ya juara di kelas gitu ya, aku kayak misal orang gitu, orang tua aku tuh suka traktir aku pergi makan keluar gitu. Aku jadi keinget hal itu, jadi aku ngerasa aku harus bisa menjalani tugas, dan mungkin kembali lagi ke aku ya Bu, kalau aku tuh harus bisa ngatur waktunya. Nanti mungkin kita bahas bareng-bareng ya Bu gimana caranya. Oke, bagus sekali nih dari tujuan Anggi ya, bagaimana merefleksikan ternyata mengingat di masa lalu pernah diapresiasi oleh orang tuanya saat berprestasi dan menemukan kembali motivasi. Mungkin hal itu bisa terjadi di kemudian hari jika aku berusaha dan mengerjakan tanggung jawabku sebagai murid, yaitu mengerjakan tugas. Keren sekali. Tapi tadi juga sempat disampaikan ya, membutuhkan diskusi bersama untuk solusinya. Nah, ini bisa sekali untuk kita bahas. Tetapi ya kita dengarkan dulu tujuan dari Uci nih yang belum disampaikan. Nah, kalau aku nggak ingin lebih rajin mengerjakan tugas itu, karena kalau aku pikir lagi orang tua aku sih mendukung itu loh untuk aku ke depannya, sangat peduli banget dengan masa depan aku untuk sampai beresin macam mata pelajaran. Sebenarnya mereka berarti kan care ya sama aku gitu. Jadi mungkin aku mau coba untuk lebih serius lagi ikut profesinya, dan nggak apa kabur-kaburan terus kayak nggak yang sembarangan itu loh Bu gitu. Itu sih Bu. Baik, bagus sekali Uci. Jadi menyadari lagi ya, ternyata apa yang saya tunjukkan mungkin yang diinginkan oleh teman saya, dan membuat hal tersebut ternyata ini hal yang patut saya syukuri. Ternyata dari hasil cerita kita bersama, diskusi kita bersama menghasilkan banyak pemahaman baru dari sudut pandang baru untuk permasalahan hidup kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, oleh karena itu nih, tadi kan karena kasusnya itu hampir sama, yaitu motivasi untuk mengerjakan tugas dan juga rasa tanggung jawab untuk mengerjakan tugas. Nah, kita coba gali bersama potensi yang ada pada diri masing-masing, yaitu solusi dari diri masing-masing. Mungkin adakah yang pernah mencoba hal-hal positif untuk menanggulangi apa yang kita diskusikan atau permasalahan yang kita angkat pada sesi konseling ini? Solusinya kayak gimana Bu contohnya? Kayak misalnya sebenarnya Bu, saya pernah ada di saat kejadian juga di SMP pas mau naik kelas 9 gitu, tapi saya akhirnya mencoba untuk mengatur waktu, menentukan target seperti itu. Nah, apakah ada yang pernah melakukan hal-hal tersebut atau hal-hal lain yang lebih beragam? Boleh diceritakan baik itu pengalaman yang berhasil atau dirasa belum berhasil atau belum optimal. Aku pernahnya paling nulis tugas Bu, itu kayak dikasih lembar terus aku harus nulis tugasnya, dan aku bikin remindernya gitu, ini harus selesai kapan gitu pas masih rajin. Tapi sekarang itu Bu udah nggak kelaksanain, akhirnya kayaknya itu cuma bertahan sebulan doang gitu Bu, udah kan capek. Bagus sekali nih Nabila, sebulan itu waktu yang cukup panjang, mari kita apresiasi terlebih dahulu. Nabila itu sudah dicoba dan ternyata cukup menghasilkan hal yang positif atau tidak saat hal itu dilakukan? Iya, saat itu iya Bu. Nah, tadi kan bilang saat rajin. Nah, apa nih yang bisa memotivasimu untuk menjadi
rajin di saat itu, dan apa yang membuatmu futur atau akhirnya kehilangan komitmenmu untuk melakukan kegiatan itu? Mungkin bisa didiskusikan bersama. Ya, jadi menurut kalian nih, dari cerita Dela kan tadi sempat disampaikan bahwa dia menulis tugas. Apakah teman-teman pernah menulis tugas seperti yang Dela lakukan dan membuat reminder? Oke, terus sebagian pernah. Ada yang disuruh dulu les. Tiara sendiri. Kamu pernah kapan? Waktu awal-awal kelas 10. Waktu awal-awal kelas 10. Sama dong, aku juga pas awal-awal kelas 10. Sama ya, awal-awal kelas 10. Oh, berarti sama. Bisnisnya malas. Kalau Uci? Aku pertama kali les tuh karena dulu les aku sering kalau selesai tempat les akhirnya sama gue itu dibikinin nulis tugas apa aja yang harus kerjain. Tapi itu juga bertahannya pas awal-awal kelas doang karena ibu gurunya nggak ngelihat akunya nggak ada perubahan, jadi cuma akunya jadi nggak pernah dikasih lagi list hari ini. Oke, wah berarti sama ya, timeline waktunya adalah saat di awal-awal kalian memulai kelas 10, di awal-awal les, berarti itu memupuk motivasi kalian di awal gitu. Dan kenapa bisa terjadi rasa malas itu? Mungkin ada teman-teman yang ingin menyuarakan, mungkin aku sih dulu pernah rajin tapi malas gara-gara A, B, C. Mungkin dari teman-teman nih yang kasusnya tidak membuat timeline tugas atau reminder, ada yang memiliki perasaan serupa seperti itu. Cuma kalau aku malas sama keasikan sih. Malas karena keasikan itu kembali lagi ke keasikan menjalankan hobinya seperti itu ya. Oke, baik. Aku karena udah sampai di sekolah jadi pas sampai rumah udah nggak ingat lagi buat bikin reminder, jadi ya udah berjalan aja gitu. Aku juga kayak gitu. Berarti kasusnya sama ya. Jadi ternyata kenapa motivasinya itu menurun dan rasa malas itu muncul? Ternyata ada yang satu karena keasikan menjalankan hobi, ada yang karena rasa lelah, capek seperti itu. Mungkin kalian merasa, oh ternyata diri pribadi itu butuh diapresiasi. Ternyata selama ini saat kalian rajin itu kalian kita tidak memberikan rasa apresiasi yang tinggi pada diri kita. Berterima kasih. Apakah teman-teman pernah melakukan refleksi pada diri kita, bilang terima kasih sudah bertahan hingga hari ini? Belum pernah? Oh sudah pernah, wah keren sekali. Setahun sekali kalau ulang tahun, wah itu keren banget. Berarti sudah pernah merefleksikan perasaannya untuk berterima kasih pada dirinya ya. Oke, mungkin sebelum kita masuk ke dalam apa ya yang bisa menjadi komitmen kita bersama, kita coba dulu merefleksikan perasaan masing-masing. Tadi kan sudah ada yang lelah, letih dengan tuntutan orang tua, kurangnya motivasi dari orang tua, atau misalnya banyaknya kegiatan di rumah atau terlena oleh hobi. Bagaimana kita menyadari untuk diri kita bahwa kita mampu, kita bisa, dan kalian sampaikan tujuan yang tadi kalian ceritakan untuk bekerja sama pada diri kita masing-masing. Oke, coba kita peluk diri kita masing-masing, terus kita katakan terima kasih ya aku. Terima kasih ya aku Sudah bertahan selama ini. Semoga kamu mau mendampingiku, membersamaiku menjadi versi terbaikku. Oke, nah kita mau bersama. Nah, setelah mengatakan hal itu pada diri sendiri, apa yang dirasakan? Nah, lebih baik dari sebelumnya ya. Nah, seperti itu karena tidak bisa kita mencari solusi di orang lain kalau ternyata hal itu berasal dari diri kita, permasalahannya dari diri kita. Oleh karena itu yang bisa menyelesaikan itu hanya diri kita masing-masing. Oke. Nah, tadi kan sudah kita diskusikan bersama bahwa ada nih beberapa yang sudah mendapatkan solusi, yaitu membuat timeline tugas. Nah, bagaimana cara timeline tugas itu agar terhindar dari fase malas? Kita buat komitmen bersama. Ada yang tahu kan komitmen tadi sudah dibuat di awal, komitmen untuk setiap sesi konseling. Kita buat komitmen untuk tujuan yang tadi dibicarakan oleh masing-masing anak-anak ya. Nah, misalnya untuk kasusnya Mbak Dela, komitmennya itu mau seperti apa? Nah, karena komitmen ini juga tidak bisa hanya dikatakan atau dilaksanakan atau ditulis, tetapi kita juga membuat penyangganya atau juga apa ya namanya, fondasinya. Fondasi dari komitmen kita itu apa? Bisa berupa reward dan punishment. Ada yang tahu reward itu apa? Iya. Kalau punishment? Hukuman. Jadi bagaimana kita setelah berkomitmen itu kita tidak serta-merta ini mah cuma komitmen doang, ini mah hanya isi karakter tas doang, bukan tantangannya. Tetapi kita mengingat, oh ternyata dari komitmen ini kita akan mendapatkan sesuatu loh. Oh ternyata dari komitmen ini kita akan mendapatkan konsekuensi sesuatu loh, seperti itu menjadi fondasinya. Dari Nak Dela, mungkin komitmennya ingin seperti apa dan baik itu reward maupun punishment-nya seperti apa, boleh diceritakan terlebih dahulu. Komitmennya contohnya apa Bu?
aku ngerjain tugas. Iya, gitu. sesuai dengan tadi tujuan atau Oh, kebutuhan yang diinginkan Aku ditingkatkan. kalau aku sih tujuannya yang penting aku ngerjain tugas dan nggak telat, terus aku ngerjain tugasnya yang aku ngerjain sendiri gitu Bu, belum bukan yang nanya teman apalagi nyontek gitu Bu. Jadi ya udah aku komitmennya aku pengen ngerjain tugas atas keinginan aku sendiri dan nggak telat gitu intinya Bu. Jadi masih ke minimal atau maksimal sih sehari sebelumnya gitu aku udah selesai, bukan pas hari haknya kan, karena suka ribut ya Bu di kelas gitu, aku juga jadi pusing. Oke, wah, bagus sekali ya tuh tujuan atau solusi yang ingin didapatkan. Nah, kalau rewardnya atau punishment-nya yang diinginkan apa? Punishment-nya tuh hukuman buat aku kan Bu ya? Iya. Kalau hukumannya aku mungkin itu deh Bu, apa ya, di rumah aku nyapu ngepel Bu, soalnya aku nggak pernah nyapu ngepel Bu di rumah. Bagus sekali. Ya udah aku mau nyoba deh kalau aku nggak ngerjain tugas ya Bu ya. Nah terus rewardnya aku mau iPad Wah, rewardnya itu iPad dari tabungan sendiri atau bagaimana? dari orang tua. Dari orang tuanya. Oke, wah, bagus sekali. Nah, mungkin hal tersebut juga perlu dikomunikasikan oleh orang tuanya ya. Kalau misalnya rewardnya seperti itu, tidak apa-apa teman-teman, anak-anak sekalian, kalau misalnya rewardnya itu kalian merasa aku butuh diapresiasi oleh lingkungan sekitarku, mari kita mencoba berkomunikasi dengan lingkungan sekitar kita, orang tua kita, kakak adik kita. Aku ingin melakukan ini loh, perbaikan pada diriku atau peningkatan diri seperti itu. Boleh kan aku minta apresiasi seperti itu? Sangat diizinkan. Bagus, kita beri aplaus dulu untuk selanjutnya siapa yang ingin menyuarakan? Dia Bu. Oke, silakan, Sofi. Apa tadi tanya Bu? Pertanyaannya, komitmennya yang ingin dituju. Kalau aku sih pengennya bisa lebih nggak bagi waktu lagi untuk ya lagi untuk mengerjain tugas, untuk membantu orang tua dan untuk diriku sendiri. Sebenarnya kayak gitu sih. Terus kalau misalkan rewardnya, aku pengen makan Indomie goreng. Karena kalau di rumah itu kita ada peraturan yang dimana makan Indomie goreng itu cuma boleh sebulan sekali. Jadi kalau misalkan bisa ngerjain tugas, paling nggak seminggu sekali lah ya bisa makan Indomie goreng. Iya, wah, bagus sekali nih. Rewardnya berarti hal reward ini pun harus dikomunikasikan dengan orang tuanya, karena tadi sudah sempat disinggung bahwa ada kebijakan keluarganya kalau maksimal makan mie goreng sebulan sekali. Tapi bisa nih menjadi ajang untuk terbuka dengan keluarga gitu. Ceritakan apa yang ingin, resolusi yang ingin dicapai, terus rewardnya yang ingin dicapai ini seperti apa. Bagus sekali. Setuju. Kalau untuk punishment-nya? Kalau punishment-nya mungkin delivery lagunya ya, karena dari semua pekerjaan lagu yang ada saya paling males delivery karena saya belum bisa bawa motor sendiri, otomatis delivery-nya itu jalan kaki dan kalau delivery alamat yang main jauh itu lumayan PR sih. Iya, wah, baik-baik. Menjadi tantangan tapi hal positif ya, membantu keluarga. Kita perlu kelas dulu. Oke, Mbak Sofi kan untuk siapa nih yang dia dengar suaranya? Silakan. Komitmen ya. Kalau komitmennya aku pengen ngerjain tugas tepat waktu, terus ngerjain tugasnya juga sendiri, nggak usah nyantai. Sama kayak aku Bu. Nah, iya, bagus sekali itu. Berarti Juga suka direfleksikan. nyantai. Hmm. Terus punishmentnya, rewardnya apa ya? Rewardnya makan samyang deh. Karena aku nggak dibolehin makan samyang sama orang tua. Aku makan samyang seminggu sekali boleh. Terus punishmentnya aku nggak main HP. Oke, baiklah. Berapa lama Bu? Oh iya, benar. Tetap waktunya. Kan tadi sempat disampaikan kalau makan samyangnya seminggu sekali. Kalau untuk punishment-nya waktunya seminggu sekali, Mbak Dela yang mengingatkan. Main HP-nya 2 jam pelajaran. 2 jam pelajaran per tugas yang ditinggalkan seperti itu. Oke, baik. Berarti berlaku kelipatan ya jika beberapa tugas sekaligus tidak terlaksana. Apakah betul seperti itu? Boleh seperti itu, kita disepakati. Nah, sebelum kita beri apresiasi, butuh Ibu konfirmasi lagi, kan tadi juga sempat disampaikan bahwa keluarganya tidak mengizinkan untuk makan samyang, sedangkan pengajuan rewardnya adalah untuk makan samyang, berarti hal itu harus dikomunikasikan dulu terlebih dahulu dengan keluarga ya. Oke, kita beraplas terlebih dahulu. Oh iya, langsung tunjuk. Aku mau. Iya, silakan. Iya. Aku komitmennya mau ngerjain tugas dulu, baru berleha-leha, baru main HP, baru dua. Terus kalau untuk rewardnya aku mau santai-santai ya, seharian di hari Sabtu atau Minggu, karena kan kalau tugas saya selesai kan bisa Senin ya. Terus mau beli es coklat Bu. Dan terus kalau hukumannya aku mau bantuin apapun deh yang disuruh orang tua tanpa ngeluh. Pokoknya kalau disuruh cuci, sejenak, suruh apa, aku mau aja, nggak boleh nolak. Oke, baik. Kita beri aplaus terlebih dahulu. Oke, nanti ada ingin tunjuk siapa antara Uci dan Siti? Oke, silakan. Oke, kalau aku keinginan itu
komitmennya lebih rajin lagi ngerjain tugas plus nanti pas udah kepesan nggak masalah, jadi memanfaatkan fasilitas les yang dari orang tua aku sebaik mungkin, kalau aku tanya gurunya pokoknya maksimalin banget belajar gitu, biar mata pelajaran yang gak aku nanti plus tugas yang agak aku nanti itu bisa dikerjain gitu. Terus untuk rewardnya kalau aku berhasil memenuhi itu semua, aku pingin jalan-jalan aja kemana aja bebas, tapi pingin yang dekat-dekat dulu sih sekitar sini gitu. Terus kalau buat punishmentnya apa ya, aku sebenarnya kayak Dela suka nyapu sama ngepel, jadi aku bakal nyapu sama ngepel satu hari. Oke, wah baik. Kita beri mas dulu. Berarti terakhir nih Nak Siti, boleh diutarakan. Kalau komitmen sih Bu, pengennya bisa aja ngerjain tugas kerja, tapi juga masih bisa baca komik, masih bisa menjalani hobi gitu. Kalau untuk rewardnya pengen nonton konser. Kalau untuk punishmentnya lucu lagi deh, soalnya aku nggak bisa lucu lagi sebenarnya. Oke, baik. Jauh tapi Jauh ya. Baik, kita terus terlebih dahulu. Nah, tadi kita kan teman-teman sekalian, anak-anak sekalian sudah menyuarakan ya apa itu komitmennya, punishmentnya, rewardnya. Oleh karena itu butuh kita catat bersama atau membuat komitmen itu butuh kita setujui, ditulis bersama dan ditandatangani untuk menjadi bukti dan mengingat kita bahwa ini loh yang menjadi komitmen sudah diketahui oleh teman-teman, bisa diingatkan oleh teman-teman, bisa saling menguatkan satu sama lain. Itu akan berikan kertasnya yang sudah tersedia ya. Itu. Nah, Berarti ini kita tulis yang tadi kita bilang ya Bu ya. betul sekali, komitmennya itu apa saja yang ingin dicapai sebagai tujuannya, terus rewardnya mau apa, punishmentnya mau apa, jangka waktunya juga perlu ditulis ya. Dan nanti di pojok kanan bawah itu menjadi tanda tangan kalian atau membubuhi tanda tangan untuk membuktikan keaslian lembar tersebut. Maka dapat dipahami, silakan. Sudah selesai, wah bagus sekali. Boleh dikumpulkan di ibu, silakan. Aku belum Bu. Oh iya, tidak apa-apa, kita tunggu bersama, yang belum selesai tidak apa-apa ya. Sudah Bu. Oke, baik, terima kasih. Sudah semuanya ya, alhamdulillah. Kita sudah menyelesaikan bersama menyuarakan apa yang kita rasakan, keluh kesah, kita sama-sama mencari solusi bersama, merefleksikan pada diri masing-masing, dan juga membuat komitmen. Semoga komitmen yang ditulis oleh anak-anak sekalian bisa terjalankan dengan baik. Nah, oleh karena itu, kita mungkin mengevaluasi apakah komitmen ini benar-benar dilaksanakan dengan optimal atau tidak. Kita coba jadwalkan untuk pertemuan 2 minggu ke depan, karena ini hari Rabu ya, 2 minggu ke depan di hari Rabu, apakah dapat disetujui? Boleh. Atau ada yang kesulitan? Oke, baik. Oleh karena itu nanti Ibu akan mengkonfirmasi 1 hari sebelumnya ya. Dan jika dia rasa ada yang merasa kesulitan atau belum dipahami dalam berkomitmennya atau di tengah jalan membutuhkan bantuan motivasi, saling ceritakan dengan teman-teman di sini, karena kalian bukan hanya kelompok untuk bercerita di dalam ruangan ini, tapi kalian juga bisa menjadi teman karib di luar ruangan ini seperti itu. Karena kalian sudah mengemban beban satu sama lain atau memahami satu sama lain. Apa dapat dipahami semuanya? Bisa. Oke, sebelum dulu tutup, bagaimana ya perasaannya setelah mengikuti sesi konseling hari ini? Lega. Lega. Jadi kebayang Bu, Ya, gimana? jadi kebayang, Jadi jadi tahu. gimana? Jadi cerahkan juga Bu misalkan. Alhamdulillah ya kalau kegiatan ini berdampak positif pada kalian. Semoga hal ini bisa kita optimalkan bersama dan kita evaluasi hal yang lebih positif lagi di sesi selanjutnya. Mungkin ada lagi yang ingin disampaikan atau sudah cukup? Sudah. Oke, mari kita tutup bersama dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu cukupkan formalnya, Ibu mohon maaf ya jika ada salah kata dan juga ingin kalian sampaikan kepada Ibu, boleh disampaikan langsung atau menghubungi Ibu di nomor terkait. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.